Ya khair teman-teman, ini kita niat mau ziarah seperti biasa ziarah tahunan ya, ziarah tahunan Majelis Muafakat. Tahun kemarin kita berkunjung ke ulama dan aulia salihin di Jawa Timur. Tahun ini insya Allah di Jawa Tengah. Mulai dari Tegal, Semarang, Kalongan juga, Jogja juga insya Allah. Sarang dan sekitarnya insya Allah. Kita ziarahin ulama-ulama dan aulia. Soalnya namanya Majelis Muafakat, majelis penghubung. Sering-sering untuk berkunjung silaturahmi, itu pesan dari Sayyidina Umar. Insyaallah Rabbana taqabbalna ala ma fina insyaallah biniat taysir insyaallah amin. Jazakumullah khair. Bismillah. Kalimat rihlah dalam kamus bahasa Arab ya, itu diartikan artinya perjalanan, safar. Gitu. Kalau bahasa gaulnya sekarang apa namanya? Healing. Ayo, itu arti rihlah. Dan perihal rihlah ini tergantung tujuannya. Ada rihlah perjalanan dalam menuntut ilmu, dalam mencari hadis. Kalau kita lihat dalam Sahih Imam Bukhari ada bab khusus membahas keutamaan rihlah menempuh perjalanan demi mendapatkan hadis. Wahakata babur rihlah fi talabil hadis. Dan juga Imam Khatib Al-Baghdadi mengarang kitab Ar-Rihlah ataupun Ar-Ruhlah fi talabil hadis. Jadi secara globalnya arti rihlah itu adalah suatu perjalanan. Tergantung tujuannya buat apa. Nah, yang kita lakukan kemarin itu adalah perjalanan dalam rangka menjalin tali silaturahmi. Berziarah kepada para ulama yang masih hidup, yang sepuh, ataupun para ulama yang sudah hidup di alam yang kedua, di alam barzakhnya, diziarahi magam-magam mereka. Setibanya di kota Tegal itu Isya, langsung kita berziarah kepada salah satu ulama besar di kota Tegal, Kiai Ahmad Saidi. Kiai Ahmad Saidi yang mempunyai pondok At-Tauhidiyah, ya, At-Tauhidiyah, pondok terbesar di kota Tegal. Kiai Ahmad Saidi ini adalah putra daripada Kiai Haji Said, yang mana itu adalah putra daripada Kiai Syekh Al-Kabir Syekh Armia. Nah, kalau kita baca karangan-karangan ulama Nusantara terdahulu, ini nama beliau sering kali tercantumkan, Syekh Armia ini. Dan juga Kiai Said bin Armia yang Masya Allah dihaulin setiap tahunnya dengan haul yang besar itu. Kita berjumpa dengan putra beliau, Kiai Ahmad Saidi, yang sering didengar dengan nama Kiai Ahmad Said, Kiai Ahmad Giren. Nah, karena itu adanya di wilayah Giren di kota Tegal. Berjumpa dengan beliau di sana dan disambut dengan hangat, dan juga kita ditemanin oleh teman kita, dua teman Al-Wafa yang bergabung di Majelis Muwasalah sebagai koordinatornya wilayah Tegal dan Jawa Tengah, Sayyid Saleh Al-Attas dan juga Sayyid Reza Al-Hamid. Masya Allah, tabarakallah. Dua teman inilah yang membawa kita ke Kiai Ahmad Saidi. Masya Allah dijamu oleh beliau, dan Masya Allah terjadi pembicaraan atau pembahasan yang sangatlah azim, yang luar biasa berkaitan dengan tentang mulianya magam Nabi Muhammad SAW dengan bikulli basatah wa fukaha, dengan
dengan sangat santai dan dengan pembicaraan yang sangat asyik. Dan kita makan malam di sana sampai lama ikhwan, sampai beberapa jam kita dijamu oleh beliau itu karena asyiknya perbincangan. Dan ala kulli hal, dari situ setelah Kiai Ahmad Saidi kita berziarah ke Magam Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Magam Sahibul Gubbah di Tegal, dan bertemu dengan cucu beliau di sana, teman kita Sayyid Faiq Al-Haddad, dan beliau yang memimpin ziarah. Dan di situ sempat kita membaca kitab salawat yang dikarang oleh Sahibul Magam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau mengarang kitab salawat yang sangatlah bagus, luar biasa. Nah, kita baca sekelumit dari kitab salawatnya di situ, dan juga berziarah ke beberapa pemakaman yang ada di komplek Magam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Tegal itu, ikhwan. Dari situ kita bermalam di kota Tegal, melanjutkan perjalanan di hari keduanya. Dan memang majelis muasalah adalah penghubungkan, wahakala, majelis wadah atau forum silaturahmi. Hendaknya kita memulai bersilaturahmi, mencerminkan bagaimana semestinya majelis muasalah itu. Dan juga ini adalah perintah dari guru mulia Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh untuk menyuruh teman-teman yang di muasalah untuk senantiasa berziarah, bersilaturahmi ke para tokoh, para ulama, wahakadha, menjalin hubungan baik dengan semua. Dan apakah Habib Umar di sana di Hadramut mengadakan rihlah? Jawabannya iya, dan selalu. Baik pun rihlah di dalam Hadramut itu sendiri ataupun keluar Hadramut. Setiap perjalanan guru mulia Al-Habib Umar, baik pun di dalam muhafadzah Hadramut ataupun di dalam negeri Yaman atau di luar negeri Yaman, baik pun itu rihlah da'awiyah atau rihlah untuk apa? Untuk ilaj, tetap beliau fokus kalau seandainya ada ulama yang bisa diziarahi, dikunjungin, maka beliau kunjungin. Jadi setiap gerakan dakwah beliau itu pasti ada di situ kunjungan ke tokoh, kunjungan ke ulama setempat, kunjungan ke para aulia dan solehin ke makam-makam mereka. Untuk hari kedua, tanggal 10-nya, 10 Mei, hari Rabu itu, di pagi hari kita berjalan dari kota Tegal menuju kota Semarang. Dahulu di Semarang ada kiai yang mana beliau ini adalah salah satu dewan syuranya Majelis Muasalah. Beliau telah wafat berkurang rahmatullah 2 tahun yang lalu. Kiai Haji Hanif bin Musleh, wahakala, putra dari Kiai Musleh. Kiai Hanif Musleh seorang ulama besar yang menjadi pemimpin untuk muassasah namanya Al-Futuhiyah, wahakala. Itu luar biasa, ikhwan, pondok pesantren, ada MI, ada MTS, dan ada Ma'had Alinya sampai ada madrasah SMP, ada MTS, madrasah sanawiyah. Naam. Hunak fi madrasah aliyah, hatta fi SMA, SMK. Ajib, baru kaman, masya Allah, barakallah. SMK ada lil handasah. هو البداية من SD ولا من SMP؟ SD, MI. SD, MI موجود. ما شاء الله, ini malian, lengkap ya. Lengkap. Dan juga kita bertemu dengan putra-putra beliau dan mantu beliau. Beliau adalah Ustadz Helmi Wafa. Beliau adalah rekan kita waktu belajar di Tarim dahulu. Beliau yang sekarang khidmah di Ma'had Al-Futuhiyah itu. Ini sesuatu anugerah yang luar biasa yang menjadi penyambung dari para ulama, para ahli dakwah ilallah, sehingga semakin memperkuat perjuangan agama Islam, perjuangan dakwah, sehingga kita berharap dengan barokah dari guru mulia kita Habib Umar, Majelis Muasalah ini bisa terus menyebar manfaat dan keberkahan di bumi Nusantara Indonesia ini. Dan Masya Allah, saya diberikan kitab biografi
tentang Kiai Muslehnya. Jadi ayahnya Kiai Hanif itu seorang ulama besar, Kiai Musleh. Bagaimana sosok beliau itu dan juga bagaimana sosok leluhurnya yang sangat mulia semua, kata ya Pak. Dari situ kita langsung ke Grobogan di Purwodadi. Kita bertemu dengan seorang kiai yang masya Allah sangat mutawadhi, sangat rendah hati dan sangat bercahaya. Rajul Nawir, namanya Kiai Ahmad Munir. Ahmad Munir Abdullah, Kiai Haji Ahmad Munir Abdullah. Beliau ini adalah mantu daripada Kiai Utsman Al-Ishaqi. Jatuhnya ipar dari Kiai Asrori dan juga Kiai Tajul Mafakhir. Masya Allah, dengan penuh akhlak beliau menyambut, dan kita bermalam di ma'had beliau itu, di ma'had Miftahul Huda namanya ya, Miftahul Huda. Duduk bersama para santrinya, baik pun santriwati ataupun santri-santrinya yang masya Allah luar biasa banyaknya di sana. Di malam harinya, setelah kita duduk bersama pelajar, kita menghadiri suatu acara yang luar biasa. Saya pertama kali menghadiri acara seperti itu. Acara apa? Acara tasyakuran panen. Acara tasyakuran panen. Jadi acaranya itu di tengah-tengah sawah di malam hari ya Pak. Sawah yang masya Allah ujungnya itu ujung pandang. Begitu. Jadi sampai mana ujung sawah ini, samping tidak kelihatan ujungnya di mana, saking besarnya sawah itu. Jadi masyarakat sekitar memang yang penghasilannya kebanyakan dari hasil sebagai petani ya. Nah, ketika mereka panen atau mulai masa panen atau masa tanam, mereka buat acara. Acara tasyakuran atas berlangsungnya dengan berhasil panen yang lalu dan mulai masa cocok tanam kedua. Itu dibuat acara. Acara apa? Acaranya baca maulid. Bertawasul, baca manaqib Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Luar biasa ikhwan. Di tengah-tengah sawah yang hadir banyak, kepala desanya hadir, ulama setempat juga hadir, dan kita menghadiri acara itu. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan. Seperti itulah ikhwan, bagaimana orang bersyukur atas rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Dan pagi harinya kita menziarahi magam-magam yang di sekitar situ, di antaranya magam Syekh Abdurrahman Ganjur. Di situ ada beberapa magam Syekh Syamsul Arifin atau Syamsuddin yang kita ziarahin di situ. Leluhur daripada kiai itu, Kiai Ahmad Munir. Itu luar biasa pembahasan yang yang kita bahas dengan Kiai Ahmad Munir perihal tentang bagaimana perannya habaib di daerah beliau itu, dan masya Allah pembahasan yang sangatlah indah dengan penuh tawadhu'nya beliau itu, luar biasa ya kawan. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ada kesempatan bisa kesini lagi, insya Allah. Ini ada sedikit ini dari saya dimohon diterima, walaupun jangan dilihat. Masya Allah. Dari Allah. Habib, mau kemana lagi? Ke Semarang lagi sekarang juga. Ini sudah. Waalaikumsalam Muhammad. Kita kembali ke Semarang lagi untuk menghadiri pertemuan dengan yayasan dan juga Universitas Unisula, Universitas Islam Sultan Agung yang di Semarang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana kita disambut oleh rektornya dan juga disambut oleh ketua yayasannya, Sayyid Hasan bin Taha Al-Munawwar. Dan di situ kita dibersamai oleh Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jufri selaku koordinator umum Majelis Muwasalah. Bersama kita membahas perihal yang berkaitan dengan khaira ummah. Dibahas panjang lebar pembahasan siapa itu khaira ummah, bagaimana kriterianya khaira ummah, dan bagaimana kita bisa menggapai title sebagai khaira ummah. Wahakata kuntum khaira ummah, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kriterianya itu dibahas panjang lebar di situ. Masya Allah, kita juga kasih kenangan ke beliau juga kasih kenangan ke kita berupa prakat prakat yang beliau berikan. Luar biasa. Jazakumullah khair. Yang di Unisula, baik pun dari yayasannya ataupun dari fakultasnya, fakultas manapun juga. Jadi dari rektornya juga jazakumullah khair yang di sana. Unisula
sebagai kampus Birrul Walidain menuju generasi khairul ummah, sehingga kita selalu dekat dengan Allah. Insya Allah kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan Habib Soleh ini, insya Allah kita akan selalu dibantu oleh Allah dan mendapatkan surga di yaumil akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Unisula kita menziarahi seorang ulama yang sangatlah tenar, ikhwan, mempunyai karangan yang banyak. Kiai Saleh Darat, hadal alim al-azim, seorang ulama yang besar, yang magamnya azim juga. Beliau dikuburkan di tengah-tengah pemakaman umum. Kita ziarahin beliau, masya Allah, ziarah yang azimah. Dari magam Syekh Saleh Darat, di situ langsung kita menuju ke Solo. Setelah Isya berlangsung pertemuan antara Habib Saleh dan beberapa kiai dari Kerapyak, dari Kudus juga, banyak dari MP3I, daripada kiai-kiai yang bergabung di situ, yang mana mereka dahulunya juga termasuk orang-orang yang muassis, para pendiri majelis muasalah wahakadha. Untuk jadi pembahasan tentang bagaimana keadaan umat ini dan perannya MP3I, tujuan dan targetnya, dan juga mereka bernostalgia kenangan ketika mereka mendirikan majelis muasalah dahulu. Luar biasa banyak perihal yang baru pertama kali Al-Faqir dengar di majelis yang mulia itu. Hari keempat, di hari Jumat itu, hari keempat, pagi-pagi dari Solo kita langsung bertolak kemana? Ke makam Sunan Muria. Sampai di sana sebelum Jumat, langsung disambut oleh salah satu teman kita, seorang ulama muda yang bernama Gus Nanal Ainal. Disambut oleh beliau juga beberapa rekan beliau, Gus Ali Murtadha, dan bersama kita langsung naik ke magam Sunan Muria. Tapi sebelum ziarah kita bersama salat Jumat dahulu di atas gunung, dan naiknya juga pun harus pakai motor, nggak bisa pakai mobil, pakai motor yang jalannya luar biasa, samping kanan jurang, samping kiri jurang. Kita naik ke atas. Setibanya di Masjid Sunan Muria, kita melaksanakan sholat Jumat di sana dengan nuansa yang sangat luar biasa. Dan habis itu apa? Kita menziarahi magam Sunan Muria. Luar biasa, nuansa yang sangatlah penuh dengan sakinah, penuh dengan wagar, penuh dengan haibah magam beliau itu. Dan alhamdulillah kita masuk ke dalam gubah beliau, gubah yang penuh dengan mahabah dan haibah. Luar biasa ikhwan, bangunan magam itu, dan juga bagaimana jalan untuk menuju magam itu perihal yang tak bisa dilupakan. Nah, dari selesai menziarahi magam Sunan Muria, kita turun ke bawah dan kita makan siang di salah satu rumah teman yang di situ, Gus Ali, yang mana mertuanya itu adalah ketua daripada yang memegang Yayasan Sunan Muria. Dari tempat Sunan Muria, setelah makan siang di situ, kita bersama menziarahi pondoknya teman kita ini, Gus Nanal Ainal. Di perjalanan kita bersama ikhwan membaca kitab yang luar biasa. Jadi perjalanan yang lumayan agak panjang itu kita manfaatkan untuk menghatamkan kitab. Dan kita baca kitab namanya Minhatul Aqyas fi Husnul Dhann bin Nas, karangan Syekh Uthman Al-Ishaqi. Perihal yang membahas tentang bagaimana pentingnya berbaik sangka kepada sesama, dan itu perihal yang sangatlah wajib. Waja'a syakhsun ila sayyidi asy-syekh Abdul Aziz ad-Dairini rahimahullahu ta'ala, faqala lahu inni munkirun ala fulanin, faqala lahu limadha, faqala lahu yadda'i annahu al-qutb, faqala lahu yahtamilu ay annahu yuridu qutb ashabihi faqat, fala inkara fi dhalik. La ilaha illallah, keren. Ajib ini keren yang lagi tenang sekarang teman-teman. Masya Allah, diskusi yang panjang lebar terjadi antara Al-Faqir dan Gus Nanal tentang pembahasan kitab-kitab ini. Disebutkan juga tokoh-tokoh yang luar biasa daripada ulama Nusantara yang disebutkan di situ. Dan bisyakal am, secara globalnya kitab yang sangat azim itu, yang sangat luar biasa, singkat namun padat, membahas tentang pentingnya kita berbaik sangka kepada sesama. Wah, kata. Setibanya di pondok Gus Nanal, kita melihat masya Allah banyak kitab-kitab ulama Nusantara, dan beliau ini memang demen hobi untuk mengkoreksi kitab-kitab ulama Nusantara. Lebih dari 1000 judul yang beliau miliki di situ, ikhwan. Ini kitab-kitab ulama Nusantara, semuanya yang di sini kitab-kitab ulama Nusantara, lebih dari 1000 judul.
Jadi masya Allah ulama Indonesia itu luar biasa. Kalau kita mau buat kurikulum dari ulama Indonesia semua bisa, dari kurikulum terkecil sampai kurikulum terbesar. Kelas dasar sampai kelas universitas semuanya bisa. Ada semua. Ulama Indonesia luar biasa, perlu digali dan dicari. Kita lihat satu demi satu. Kita lihat kitab-kitabnya Syekh Saleh Darat yang kita ziarahin beberapa hari yang lalu. Ini kitab Kiai Saleh Darat yang kita ziarahin kemarin. Minhajul Atqiya fi Syarh Ma'rifatul Adqiya ila Tariqil Awliya. Masya Allah, kitab azim. Luar biasa banyak karangan beliau, baik pun kitab yang berbahasa Arab atau berbahasa Jawa atau berbahasa Melayu. Lalu terjadi pembicaraan panjang lebar di library-nya Gus Nanali itu, dan dari situ kita melanjutkan perjalanan ke pondok pesantren yang terkenal dengan hafalan Qur'annya dan qiraatnya. Yambu Al-Qur'an, Kiai Ulil Albab Arwani. Masya Allah, seorang ulama yang sudah sepuh, yang sangat rendah hati, penuh dengan tawaduknya dan kerendahan hatinya, duduk dengan penuh adab, tata bicara yang penuh sopan, ikhwan, yang luar biasa. Takjub Al-Faqir dengan keindahan dan kemuliaan akhlak beliau. Padahal beliau ini orang yang alim, bukan hanya hafal Quran, qiraat sab'ah, bahkan lebih. Masya Allah, penuh dengan ilmu omongan beliau itu dan penuh dengan adab. Ketika beliau menceritakan bagaimana pondok ini Yambu Al-Quran dan bagaimana juga manhaj mereka untuk mencetak para penghafal Quran. Di situ terjadi perbincangan bagaimana metode-metode ulama untuk mencetak ulama di beberapa tempat, dan beliau ceritakan kalau di tempat kami Habib, jadi anak itu dididik oleh satu guru dari semenjak dia baca alif bata sampai dia baca Quran sampai dia menghafal Quran, satu guru yang mendidik. Jadi satu guru memegang 10 anak dari alif bata sampai di hafal Quran sampai qiraat. Yang untuk tahfidz itu ya pakai halakoh itu. Di setiap 10 anak ada gurunya satu yang menekuni itu. Ya, jadi setiap 10 ada halakoh-halakohnya itu. Nah, ini persis metode-metode ulama Mesir di zaman dahulu, ikhwan. Jadi si anak itu hanya belajar dengan satu guru, semua ilmu. Nah, seperti itulah yang ada di Yambu Al-Quran menurut Kiai Ulil Albab yang beliau jelaskan kepada kami. Wah, kata ikhwan. Ternyata anak-anak yang kecil ini sudah ada yang kelas 3, kelas 4 sudah hatam juga ada. Iya. Padahal enggak tahu artinya. Kita menziarahi juga Syekh Arwaninya, Mbah Arwani Kudus. Magam yang luar biasa, penuh dengan nur dan khair wa khuyur wa hakadha ikhwan. Khair min katsirin far. Motivasi santri lebih sedikit tapi netep ada banyak, ngajinya banyak-banyak habis itu hilang. Alhamdulillah wa syukurillah, saya sekeluarga mengucapkan terima kasih sekali atas kunjungan silaturahim dari tim dari Jamiah Muwassalah ya, yang sudi mendatangi ke sini, dan mudah-mudahan ini menjadi ukhuwah kita dan mudah-mudahan bisa saling memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya untuk perjuangan agama kita, agama Islam, akidah kita, agama Ahli Sunnah wal Jamaah ini supaya betul-betul mantap dan betul-betul kuat di Indonesia. Saya berdoa semoga berkembang terus sampai nanti di pelosok-pelosok ini kita bisa mengajarkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita dari Ma'had Tahfidz Arwaniyah. Sekarang kita mau ziarah Kudus. Ya, Menara Kudus sama Sunan Kudus sekalian. Masya Allah, bersama teman-teman kami menziarahi. Sebelum kami menziarahi Magam Sunan Kudus, kita sholat dulu di masjidnya. Kita melihat Menara Kudus yang penuh dengan sejarah yang dahulu sering saya lihat di kalender itu biasanya kan, kalender Menara Kudus. Tapi saat itu saya melihat langsung, luar biasa. Menara yang penuh karismatik, yang penuh wibawa, yang penuh sejarah, saksi bisu sejarah kejayaan Islam di Nusantara. Luar biasa ya kan Menara Kudus itu. Nah, dari situ bersama kita dibawa oleh seseorang pemandu sampai menziarahi Sunan Kudus, dan Masya Allah sampai masuk ke dalam. Ada cara khusus untuk bisa masuk ke dalam, hanya beberapa orang saja yang bisa masuk ke dalam. Sampai akhirnya bertatapan langsung dengan Magam Sunan Kudus yang di situ. Luar biasa, magam yang azim, yang penuh mahabah dan penuh haibah. Masya Allah. Dan yang
di mana di pintu magam itu masih ditulis ikhwan, masih tertulis tulisan tangan dengan bahasa Arab dan juga dengan bahasa Jawa di sampingnya kecil itu. Luar biasa siapa yang dikuburkan di sini, dan juga ditulis apa? Beberapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah di situ. Nah, dituliskan beberapa abiyat daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah di pintu magam Sunan Kudus. Ini menggambarkan bagaimana eratnya hubungan Ahlussunnah wal Jamaah dengan umat Islam Nusantara di masa lalu. Wah, kata. Dan itulah yang kita warisin dari ulama-ulama kita sampai sekarang, bermadhab Asy'ari dan Maturidi dalam perihal akidahnya. Setelah menziarahi Sunan Kudus, kita juga menziarahi beberapa tempat-tempat yang bersejarah atau magam-magam ulama di daerah sekitar. Wah, kata. Oh, banyak ikhwan. Syekh Saleh dan juga beberapa panglima perang yang berpengaruh di saat itu daripada kaum solehin. Naam. Oh, luar biasa banyak magam-magam keramat di wilayah pemakaman Sunan Kudus itu. Marhaba, ahlan wa sahlan. Tadi barusan kita ziarah Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq. Wah, juga masya Allah banyak kiai-kiai yang di samping beliau, Kiai Saleh bin mana dia? Kiai Saleh bin Asnawi. Wa walidu Kiai Asnawi. Wa kaman pangerannya juga ada Kiai Rafi'i, Kiai Rifai tadi. Masya Allah banyak a'yan wa ulama di sini. Rauhana azimah dan sakinah yang luar biasa yang tadi kita waktu ziarahnya juga masya Allah azim. Rabbana yataqabbal, asal qabul insyaallah. Asal qabul ya Rabb. Bismillah. Dari situ kita bermalam di Kudus, ya memang kita bermalam di Kudus, dan esok harinya, ya, hari ke-5 kita menuju ke Lasem. Setibanya kita di Lasem, langsung kita menziarahi Mbah Sambu namanya. Mbah Sambu di Lasem. Dan juga di area pemakamannya ada Mbah Ma'sum, Mbah Ma'sum Lasem, dan juga Mbah Baydawi Lasem. Dari situ langsung kita menziarahin di Sarang, berarti kan ya di Sarang kita ada 2 pondok yang terkenal, Mis dan Mus. Masya Allah perjalanannya seru tadi, sambil baca kitab di jalan. Kita sampai Lasem sekarang. Habis ini lanjut baca kitab lagi di jalan sampai ke Sarang insya Allah. Ayo bareng-bareng kita, bismillah. Bismillah. Mis Ma'hadul Ilmi Asy-Syar'i. Kalau Mus Ma'had Al-Ulum, Ma'hadul Ulum Asy-Syar'i. Pertama kita menziarahi Mis karena ini adalah pondok asas. Dari sini tercabang pondok-pondok yang lain. Saya bertemu dengan seorang kiai di situ, yang beliau sebagai pengasuh pondok sekarang, Kiai Haji Muhammad Raghib. Luar biasa, penuh dengan tawadhu, dengan kerendahan hati, ilmu yang luas dihiasi dengan akhlak yang mulia. Saya sangat tersanjung dengan bagaimana beliau menyambut kami dan akhlak beliau yang penuh dengan ketawaduan, kerendahan hati. Terjadi perbincangan yang khafif antara kami, tapi luar biasa kata-kata yang keluar dari beliau itu terhitung tapi sangatlah indah dan sangat membekas di hati ikhwan. Hadza Kiai Haji Muhammad Raghib. Nasallallahu taala an yutawil fi umrih. Setelah dari situ kita menziarahi pondok di depannya, Mus Ma'hadul Ulum Syar'i, disambut oleh Kiai Ahdal. Wah, kata. Dan juga alhamdulillah sempat bertemu dengan kakak beliau Kiai Said. Wah, hadza azim, Kiai Said Abdul Rahim. Kiai Said menyempatkan diri untuk menyambut kita dahulu dan bersama kita ngobrol. Padahal luar biasa sibuknya ikhwan. Setelah itu langsung beliau jalan dan kita ngobrol lanjut dengan adiknya Kiai Ahdal. Kiai Ahdal kita membahas bersama beliau perihal yang azim dan beliau bernostalgia tentang bagaimana waktu beliau di Madinah Al-Munawwarah ketika menimba ilmu dari Sayyidil Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Sekali lagi kami sangat berterima kasih pada majelis muassalah, khususnya kepada beliau Habib Ahmad Mustafa bin Syahab yang berkenan untuk hadir bisa mengunjungi kami di sini. Semoga terjalin silaturahim yang baik sehingga kita senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ kita langsung jalan dan menziarahi Maulana Makhdum Ibrahim di Tuban, Sunan Bonang. Kita tiba di Tuban sore-sore ikhwan.
sholat asar di Masjid Raya Tuban. Masya Allah, masjid yang azim, yang penuh dengan sejarah. Saya baru pertama kali masuk ke kota Tuban dan saya melihat di Tuban ini banyak perihal yang luar biasa. Saya takjub dengan banyak ulama yang ada di situ dan banyak habaib dan banyak sejarah yang tersimpan di kota Tuban itu, ikhwan. Nah, waktu kami menziarahin Sunan Bonang, Maulana Makhdum Ibrahim, dan alhamdulillah sempat masuk ke dalam magam beliau didampingi oleh seorang yang juru kunci magam itu, dan juga masya Allah juru kuncinya luar biasa, penuh dengan akhlak yang indah yang mendampingi kami. Dari situ setelah kami menziarahi Sunan Bonang, kami juga menziarahi magam Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Sagaf di pemakaman yang lain. Kan dahulu diceritakan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dari Bogor jauh-jauh datang ke kota Tuban untuk menemui Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Sagaf ini. Dan juga banyak ulama-ulama yang dari Surabaya, dari mana-mana, mereka susah payah untuk sampai ke kota Tuban hanya demi untuk menemui Imam Abdul Qadir bin Alwi As-Sagaf ini. Masya Allah teman-teman, alhamdulillah kita sekarang lagi di Tuban. Udah berapa sunan kita ziarahin? Dari Sunan Muria, habis itu Sunan Kudus, habis itu tadi Sunan Bonang. Ini yang kita ziarah ke Habib Abdul Qadir bin Alwi As-Sagaf. Masya Allah, tabarakallah. Tinggal satu tempat lagi kita mau ziarahin, ke Langitan. Habis itu ke Surabaya. Ayo bareng-bareng, bismillah, yuk. Dari situ di malam harinya, Sabtu malam Minggu, kami menziarahi ma'had yang sangatlah bersejarah, Ma'had Langitan. Nah, disambut oleh Kiai Abdullah Habib bin Kiai Abdullah Faqih dan juga saudara beliau Kiai Haji Abdul Rahman. Wahakala. Masya Allah, kita makan malam bareng di situ dan sempat duduk bersama santri Langitan di situ bersama kita saling mengambil faedah. Kalau orang-orang dengan kacamata dunia memandang mereka yang mempunyai pengaruh dari segi kekuasaan dibentangkan permadani merah, namun para malaikatlah yang mengetahui kadar kemuliaan para penuntut ilmu, maka dibentangkan bagi mereka bukan hanya permadani merah, tidak. Apa yang dibentangkan? Dibentangkan sayap-sayap malaikat untuk mereka para penuntut ilmu. Apalagi mereka yang menuntut ilmu di tempat yang mulia, di tempat yang memang menjadi tempat manba'al ulama, sumbernya para ulama. Seperti tempat yang mulia ini, Pondok Langitan, Ma'hadul Ariq. Dan Masya Allah, akhlak yang mulia Kiai Abdullah Habib dan juga saudara beliau Kiai Abdul Rahman, kita disambut dan beristirahat. Dan sebelum kita nyampe ke pondok, kita istirahat dulu di rumah beliau. Masya Allah. Wahakala. Sambutan yang sangatlah hangat, dan ini adalah titik terakhir pada ziarah kami. الله يكرمكم الله يكرمكم سامحونا 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 سنرسل لكم ان شاء الله رساله دعوه هذه حق الملتقى ان شاء الله ان شاء الله ونوصلها لنا نجي عشان نوصل رساله ان شاء الله. بسم الله. Nah, inilah ringkasan ziarah yang dilakukan pada pekan-pekan yang lalu. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ziarah ini ziarah yang makbulah. Rabbana insyaallah yataqabbal ziarah wa yu'ajjil bil bisyarah, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan ziarah ini menjadi tali penghubung silaturahmi antara kami dengan para ulama, antara kami dengan para aulia setempat, dan semoga insyaallah dengan menziarahi mereka kita bisa mengenal lebih dekat dengan mereka, dan mereka semoga insyaallah bisa kenal kepada kita semua, sehingga kita bisa nanti bisa berjumpa dengan mereka nanti di hari kiamat, mendapatkan syafaat mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.